Hi, welcome back to Juice in Translation YouTube channel. So, we're coming up to you with a new video. In this case, surely we have something special. Kita akan ubah gaya berbicara kalian atau gaya menulis kalian sedikit lebih natural seperti halnya beberapa orang luar negeri. So, kalau orang luar negeri itu paling sering menggunakan phrasal verb. Jadi phrasal verb itu sebenarnya kata kerja biasa, tetapi ada tambahan preposition atau kata depan yang mempengaruhi konteksnya. Dan kali ini kita akan belajar beragam phrasal verb yang akan membuat kalian lebih natural dalam speaking. So, are you ready? Jangan lupa ya untuk drop down dulu dong, komen dan juga like-nya. Dan kalau misal kalian belum subscribe, subscribe dulu channel kita. Oke? See ya. Alright, let's get started. Yang pertama, sering banget kita memakai kata choose atau select ketika kita mau bilang memilih. Akan tetapi, kita bisa juga gunakan kata pick out. Kata pick out di sini mengambil, tapi ya udah ambil aja, tinggal pilih seperti itu. Oke, contohnya begini. What do you want to buy? Just pick one out, then get to cashier. What do you want to buy? Just pick one out, then get to cashier. Apa yang mau kamu beli? Pilih aja satu, lalu ke kasir. Or the following example, Rashad picked out novel at last. Rashad picked out novel at last. Rashad memilih novel akhirnya. Kata selanjutnya, santai aja. Nah, santai aja. Santai aja biasanya kita pakai calm down. Tetapi konteks yang lebih enak lagi, kita bisa gunakan take one time. For example, we still have 15 minutes of recess. Take your time. We still have 15 minutes of recess. Take your time. Recess itu artinya jam istirahat. Kita masih punya waktu istirahat 15 menit. Santai aja. Or like this. Donnie always takes his time in the everything. Donnie always takes his time in everything. Donnie selalu santai dalam hal apapun. Kata selanjutnya, berdiskusi atau berunding. Kata yang sering banget kita pakai adalah kata discuss. Tetapi kalau diskusi dan berunding, runding itu apa sih? Gitu kan? Kata yang paling sering digunakan adalah talk over. For example, can we talk over your plan to fish this weekend? Can we talk over your plan to fish this weekend? Bisakah kita diskusikan rencanamu memancing akhir pekan ini? Or, before I lend you money, I will talk this matter over my husband. Before I lend you money, I will talk this matter over my husband. Sebelum aku pinjami kamu uang, aku akan rundingkan hal ini ke suamiku dulu. Selanjutnya, berbaring. Ya, kata berbaring sebenarnya hampir sama sih. Kita sering menggunakan kata lie. Tetapi kalau berbaringnya yang diucapkan oleh orang luar, kita biasa menggunakan lie down. For example, if you think you're quite tired, why don't you lie down to relax? If you think you're quite tired, why don't you lie down to relax? Jika kamu rasa kamu cukup lelah, kenapa kamu nggak berbaring aja santai gitu? Kata selanjutnya, berdiri atau bangun. Nah, biasanya ini bangun maksudnya dari duduk atau dari berbaring gitu. Kalau misal kita katakan get up, ya itu bisa biasanya bangun tidur gitu kan. Tapi kalau misal bangunnya bangun biasa aja, artinya bangun berdiri, kita gunakan kata stand up. Rara, stand up now. Rara, bangun sekarang juga. Atau, our boss suddenly stood up and stared at us. Our boss suddenly stood up and stared at us. Bos kami tiba-tiba berdiri dan melototi kita. Selanjutnya, sit down. Duduk. Atau biasanya kita gunakan kata take a seat. Kata sit down itu lebih casual. Thank you for your presentation. Sit down or take a seat, please. Terima kasih atas pemaparan Anda. Silakan duduk. That's good for business English. Selanjutnya, sepanjang. Bisa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, kira-kira apa sih bahasa Inggrisnya? Kita bisa gunakan all long. Semisal all day long, all week long, all month long, all year long, atau sepanjang malam, all night long. Nah, contohnya begini. Will you just play a game all day long, huh?
Will you just play a game all day long, ah? Akankah kamu hanya main game sepanjang hari, ah? Selanjutnya, tanpa bantuan atau bisa melakukannya sendiri. Kayak misal kamu cari uang sendiri, kamu masak sendiri, ya itu kayak bujangan aja ya. Oke, biasanya kita bisa gunakan kata alone atau without assistance, but it's too formal. Kita bisa gunakan by oneself atau, for example, I can earn money by myself. I can earn money by myself. Aku bisa mendapatkan uang sendiri. Atau biasanya kita gunakan on my own. I can earn money on my own. I can earn money on my own. Selanjutnya, nggak sengaja atau sengaja. Tapi kita lebih fokus pada sengajanya. Nah, sengaja biasanya apa sih? Gitu kan. Biasanya kita gunakan for a reason, okay, or deliberately. Tetapi di sini, kata yang sering banget dipakai adalah on purpose. For example, oh my goodness, you told me a lie on purpose. Oh my goodness, you told me a lie on purpose. Ya ampun, kamu sengaja bohong sama aku. Kata selanjutnya yaitu kerjasama atau mengatur. Ketika kita bilang kerjasama, biasanya kita menggunakan cooperate, work together, right? But it's too formal. Atau ketika kita bilang mengatur, kita biasanya gunakan kata manage. Okay, but somewhat in the spoken English, we used to say to get along with or to get on with. For example, I am sure Sari will get along with Tono. Aku yakin Sari akan bekerja sama dengan Tono. I'm sure Sari will get along with Tono. Atau contoh yang lain, Sari, how do you get on with your job? Sari, how do you get on with your job? Sari, bagaimana kamu mengatur pekerjaanmu? Yap. Selanjutnya, penting atau berpengaruh. Waduh, apa nih bahasa Inggrisnya? Biasanya kita menggunakan to be important atau to affect. Tapi kita bisa gunakan to make a difference to something. For example, it makes a big difference to me whether she likes me. Ini tuh penting banget buat aku, apakah dia suka sama aku. Yang kedua, no, it doesn't make any difference. No, it doesn't make any difference. Hal itu nggak berpengaruh apa-apa. Jadi lebih enak, bukan? Ekspresi selanjutnya adalah mengeluarkan, mencabut, atau mencopot. Aduh, ini sering banget kita ucapkan. Tapi bahasa Inggrisnya apa sih? Kan gitu. Biasanya kita gunakan kata remove. Akan tetapi kita bisa gunakan kata juga take out yang lebih enak. For example, please take out your phone. Please take out your phone. Tolong dong keluarin gawemu. Gitu. Dan yang terakhir adalah kata kencan atau keluar buat kencan. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa sih? Biasanya kita gunakan kata go dating. Go dating. Kamu bisa juga gunakan kata seperti to go out with. To go out with. For example, will you go out with me this evening? Will you go out with me this evening? Maukah kamu keluar sama aku sore nanti? Nah, itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kamu gunakan untuk membuat bahasa Inggris kamu lebih casual lagi, seperti halnya native speaker. So, kalau misalnya kalian memiliki beberapa, ya katakanlah usul dan saran, silakan drop down di kolom komentar bawah. Okay? See you international people and sociable people. Bye!